Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriliani dengan NIM 1810604021 dari kelas Mazawa 1 2018. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang manajemen risiko infrastruktur cloud pemerintah menggunakan NIST Framework, studi kasus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen risiko. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko infrastruktur cloud pemerintah menggunakan NIST Framework, studi kasus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. NIST atau National Institute of Standard and Technology. NIST merupakan organisasi pemerintah di negara Amerika Serikat dengan misi mengembangkan dan mempromosikan penilaian, standar, dan teknologi untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas kehidupan. Kegiatan utama adalah meneliti berbagai ilmu untuk mempromosikan dan meningkatkan infrastruktur teknologi. Tahapan-tahapan dalam framework NIST yang pertama yaitu kategoris, yaitu mengkategorikan sistem informasi dan informasi yang diproses, disimpan, dan dikirimkan oleh sistem tersebut berdasarkan analisis dampak. Kategorisasi keamanan merupakan langkah yang sangat vital dalam mengintegrasikan pengelolaan keamanan. Identifikasi ini dimulai dari informasi terkait sistem dalam keterkaitannya dengan terminologi keamanan. Dalam hal ini adalah confidentiality, integrity, dan availability. Tahap kedua yaitu select, memilih baseline kontrol keamanan sistem informasi berdasarkan kategorisasi, standar kontrol keamanan, dan kondisi yang ada pada organisasi. Tahap selanjutnya yaitu implement, melakukan implementasi kontrol keamanan dan membuat deskripsi terkait operasional kontrol keamanan tersebut. Tahap keempat, assess, melakukan penilaian terhadap kontrol keamanan menggunakan prosedur penilaian untuk memperoleh informasi apakah kontrol keamanan telah diimplementasi dengan benar, dijalankan sesuai prosedur, dan memberi dampak yang baik terhadap sistem informasi. Tahap kelima yaitu otorisasi terkait operasional sistem informasi berdasarkan determinasi risiko yang dihasilkan maupun dari penetapan risiko yang dapat diterima. Sektor kontrol keamanan sistem informasi yang telah berjalan baik itu terkait efektivitas, dokumentasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, melakukan analisis dampak terkait perubahan tersebut, dan melaporkan kepada manajemen atau pimpinan organisasi. Selanjutnya yaitu tahapan dalam penelitian. Tahap pertama yaitu kategorisasi sistem informasi. Tahap pertama dalam kerangka risiko adalah melaksanakan kategorisasi sistem informasi. Dalam tahap ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama, mengkategorisasikan sistem informasi dan membuat dokumentasi hasil kategorisasi keamanan dalam rencana keamanan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan sistem informasi dan membuat dokumentasi hasil deskripsi dalam rencana keamanan. Yang ketiga yaitu meregister sistem informasi untuk memudahkan kebutuhan organisasi dalam mengambil sebuah kebijakan. Sistem informasi terdiri dari program komputer dan informasi yang ada di dalamnya. Kategorisasi keamanan sistem informasi juga termasuk kategorisasi tipe informasi yang terkandung dalam sistem tersebut, sehingga
Hasil kategorisasi tipe informasi yang ada dapat mempengaruhi kategorisasi keamanan sistem informasi. Tahap kedua yaitu seleksi kontrol keamanan. Tahapan kedua dalam kerangka kerja manajemen risiko adalah memilih kontrol keamanan. Dalam tahap ini terdapat 4 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi terkait kontrol keamanan yang akan dijadikan oleh organisasi sebagai common controls untuk sistem informasi dan membuat dokumentasi dalam rencana keamanan. Yang kedua, melakukan pemilihan kontrol keamanan untuk sistem informasi dan mendokumentasikan dalam rencana keamanan. Yang ketiga, membuat strategi terkait monitoring terhadap efektivitas kontrol keamanan dan perubahan-perubahan yang terkait dalam operasional sistem informasi. Yang keempat, yaitu melakukan telaah dan persetujuan terhadap rencana keamanan sistem informasi. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan kontrol keamanan adalah 1. Perangkat yang terkait dalam sistem informasi. Dalam hal ini, ada perangkat yang merupakan tanggung jawab penyedia layanan. Yang kedua, kebiasaan organisasi dalam operasional sistem informasi. Yang ketiga, fungsionalitas sistem informasi. Yang keempat, sistem ancaman terhadap organisasi, visi misi organisasi dan sistem informasi. Kelima, informasi yang terdapat dalam sistem informasi. Pertimbangan lain adalah kontrol keamanan tersebut dapat diimplementasikan pada organisasi. Tahap ketiga yaitu implementasi. Tahap ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko adalah mengimplementasikan kontrol keamanan. Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, melakukan implementasi kontrol keamanan sistem informasi sesuai rencana keamanan. Yang kedua, mendokumentasikan implemen kontrol keamanan dalam rencana keamanan dengan kelengkapan berupa deskripsi, fungsi, input, output, dan lain-lain. Dalam proses implementasi kategorisasi sistem informasi dan seleksi kontrol keamanan yang menghasilkan perencanaan keamanan dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.